Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbianto Taufik Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah tugas pemrograman web. Pertama, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai website apa yang saya buat dan bagaimana alur website tersebut dari user. Oke, langsung saja kita masuk ke websitenya. Oke. Website saya berjudul Otanime, layanan streaming anime Indonesia. Di sini ada headernya, ada sidebar dan juga main kontennya. Di sini ada cover, tombol CTA, dan ada konten sidebarnya atau menu navigasinya. Oke, langsung saja kita masuk ke halaman yang pertama. Misal kita mau memilih anime, tonton sekarang, Dungeon Meshi. Kita mencet dan kita masuk ke halaman Dungeon Meshi atau halaman streaming animenya. Di sini saya kontennya memakai iframe dengan konten videonya disimpan di cloud saya dan saya masukkan ke iframe website saya. Jadi masih bisa diakses walaupun harus online, walaupun websitenya localhost, tetapi tetap harus online untuk menonton videonya. Di sini ada sinopsis dan bisa ditonton juga animenya. Setelah itu di sini ada footer, bagian footer, ada foto profil dan media sosial dari saya di Instagram, TikTok, dan juga di GitHub. Oke, kita balik lagi ke beranda. Di sini ada anime grid dan anime card. Di dalam anime grid di sini ada anime cardnya. Di sini saya menggunakan animasi hover di bagian anime cardnya. Dengan animasi hover tersebut, kita lanjut ke bagian kelebihannya. Kenapa memilih Otanime? Karena lengkap, kualitas video tinggi, dan jadwalnya cepat. Oke, baik, itu saja dari bagian website saya. Di sini sebenarnya ada bagian anime lain yang bisa diklik, tapi sama saja. Walaupun videonya berbeda, bagiannya tetap sama. Hanya sinopsis dan videonya saja yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan bagian codingan HTML dan CSS-nya. Oke, pertama di bagian indeksnya dari awal. Di sini ada bagian head, meta charset UTF-8 untuk standar tulisan agar tidak ada yang error atau rusak. Misal kalau ada emoji atau sebagainya. Di sini kita menggunakan icon dan style sheet-nya dari style.css. Oke, kita langsung saja ke bodinya. Di sini ada header kita tadi ini dengan kelasnya header wrapper untuk nge-wrap semuanya. Di sini kita image logo, mini PNG, alter logo dan ini. Di sini bagian CSS-nya. Oke. Setelah itu kita selanjutnya ke bawah ke bagian setelah header kita ke bagian main konten utamanya. Di main konten di sini ada div class main wrapper di sini untuk nge-wrap atau ngebungkus bagian main konten dan bagian sidebarnya agar dia dari kiri ke kanan menggunakan row. Di sini kita nge-wrap main kontennya lagi dengan sectionnya hero section kelasnya. Di dalam sini ada judul website kita, Otanime, dan sedang trending minggu ini dengan emoji api. Di sini ada kelas cover anime. Nah, kita membuat kelas cover anime dengan link tadi masuk ke anime ini. Masuk ke website streamingan anime. Di sini ada image Dungeon Meshi. Di sini linknya. Di sini ada anime 2 Attack on Titan. Dan selanjutnya. Ini untuk bagian covernya. Bukan anime card.
Nah, selanjutnya kita di kelas di anime list atau anime grid. Di sini ada ID-nya anime baru, anime terbaru musim ini. Div kelas anime grid. Nah, di dalam anime grid tadi ada anime card. Div anime card ini untuk mengebuat card dari anime kita tadi. Di sini ada href anime HTML, image Dungeon Meshi, anime Dungeon Meshi dengan judulnya dan episodenya. Di sini ada genre action, adventure, fantasy. Nah, di sini kita ngebuat dua kelas ya. Dua kelas yaitu genre dan action untuk ngebuat dua bagian. Yaitu untuk genre misalnya kita ngebuat layoutnya, dan action ini untuk bagian backgroundnya. Di genre ini kita ngebuat layout dari border radius dan dari layout wrappernya, border radius seberapa tinggi boxnya dan seberapa lengkung kan border radiusnya. Oke, ini juga sama anime card dengan HTML sama saja. Selanjutnya ini juga anime grid sama saja dengan yang tadi di grid. Selanjutnya kita ke bagian ini dengan UL unordered list. Di section yang kedua UL. Di sini ada list strong ini untuk ngebold, dan di sini ada bagian listnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian sidebar. Kita menggunakan aside untuk ada di samping. Aside class sidebar. Di sini ada navigasinya. Di sini H3 menggunakan menu utama, dan di sini ada unordered list lagi. Yaitu ada link dari ke Branda, ke anime trending dan anime terbaru, dan link eksternalnya ke forum komunitas animenya. Oke, di sini sudah ke site, dan di sini ada bagian footer. Di bagian footer ada footer container untuk nge-wrap footer containernya. Di div class profile container ada gambar profil saya, dan untuk di kelas media sosialnya untuk ngebuat efek hover di linknya. Oke, setelah itu selesai, kita masuk ke bagian contoh satu anime HTML. Di sini ada bagiannya masih sama saja. Di sini ada div class container header wrapper image logo ini masih sama headernya, dan di bagian bodinya itu yang berbeda. Di bagian main bodinya, di main contentnya. Oke, di sini ada class video wrapper untuk nge-wrap sama kayak tadi, main content dan sidebarnya, side-nya. Di sini ada main video, section, video container dengan judulnya. Di sini kita div menggunakan iframe untuk lebar 720 dan tingginya 480p. Di sini ada div sinopsis untuk ngebuat kelas untuk ngedit teks sinopsis kita dan paragrafnya. Setelah itu masuk lagi ke kelas sidebar lagi, masih sama dengan yang tadi, sidebar, menu utama, dan judulnya. Dan masuk ke bagian footer lagi, sama dengan sebelumnya. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian CSS-nya. Di CSS-nya kita menggunakan satu CSS. Jadi semua HTML ini menggunakan satu bagian di CSS ini, yaitu style.css. Mereka semua ngambil style dari file style CSS ini. Bisa juga dua sebenarnya, cuman saya ngebuat satu. Oke, di sini ada untuk keseluruhannya, margin, padding, box sizing, dan font family-nya. Kita pakai Segoe UI. Kalau nggak ada Segoe UI ke Tahoma, terus kalau nggak ada Tahoma ke Geneva, Verdana, dan Sans Serif. Oke, di bagian bodinya ada marginnya 0 dan paddingnya 0. Terus ada minimum height-nya 100 VH. Oke, di sini background color-nya hitam. Nah, di sini ya, hitam seperti ini. Oke, setelah dari bodinya tadi, body semuanya, terus ke bagian header di awal. Bagian header di awal dengan background colornya hitam, paddingnya 30 dan 20 lebar, 30 lebar dan 20 tinggi. Posisinya sticky agar misalnya kalau kita ke bawah itu masih ada headernya. Dan topnya 0, border bottomnya 2px, ini untuk ngebuat border ini 2 pixel. Terus height-nya 200 pixel untuk ke bawah tingginya. Setelah itu kita
ke bagian lebarnya. Oke, kita lanjut ke bagian lebarnya tadi dengan auto. Dan margin bottomnya 15 pixel. Di sini margin bottomnya 15 pixel headernya. Terus kita ke bagian selanjutnya di container. Menggunakan display flex, justify content center, align item center, dan minimal height 100 pixel. Di container, di kelas container ini tadi untuk nge-wrap logo dan header textnya biar mereka itu di tengah-tengah pas seperti ini. Nih, setengah seperti ini. Mereka ada di tengah-tengah sini. Oke, lanjut ke bagian header wrappernya. Display flex, gap 20, dan align itemnya center. Nah, ini untuk ngebuat header wrappernya ini di sini gapnya 20 antara Otanime dan logo kita tadi, header wrappernya. Ini di sini header wrappernya dua ini. Kalau kontainer tadi itu nge-wrap seluruh bagian headnya tadi dari tabelnya sini. Kalau ini cuma dua tadi, header wrappernya cuma bagian dua sini saja. Oke, lanjut ke bagian logonya di CSS. Logonya itu dengan lebar 120 pixel kali tingginya 120 pixel, border radiusnya 50%, object fit-nya ke cover. Nge-cover gitu. Terus ke header text H1. Header pertama dengan font size-nya 2.5 rem, margin bottomnya 5 pixel dengan color putih. Header text-nya juga sama, color putih, font weight-nya 500 di sini. Header text ya di sini, header text pertama dan ini. Nah, di CSS ini misalnya ini bagian kelas, ini bagian di dalamnya. Kayak header kelasnya header text, di dalam header text ini ada H1. Nah, di H1 ini yang kita ubah H1. Terus di bagian kelasnya header text, paragraf. Nah, di bagian paragrafnya kita rubah P di sini. Terus kita div lagi dan div. Nah, terus kita ke main wrappernya, ke main kontennya, nge-wrap main konten dan sidebarnya gitu. Nah, di sini kita menggunakan display flex, flexnya satu. Misalnya satu ini kayak di atasnya satu, di bawah satu, di kiri satu, di kanan juga satu. Misalnya untuk ngepasin. Nah, di sini di flex directionnya row. Jadi ini row itu dari kiri ke kanan gitu, dari kiri ke kanan row, bukan dari atas ke bawah di awalnya. Jadi biar gimana kiri ke kanannya tuh, biar dari ini kan. Ini item pertama, dan ini item kedua. Kiri kanan, nanti kalau ada buat lagi ya, di bawah tadi di main wrapper kita tadi ditaruh lagi layout baru, nanti dia bakalan ada di kanannya lagi. Jadi tiga kalau misalnya kita mau buat tiga. Tadi kita di bagian flex direction row dan di gapnya, gap antara main item yang ini dan ini 20 pixel. Oke, selanjutnya paddingnya 20 pixel. Padding dari sini tadi nih, padding atas ini 20 pixel. Nih di sini 20 pixel. Terus margin bottomnya 15 pixel. Terus kita lanjut ke main kontennya. Main konten di sini yaitu konten utamanya. Gimana? Menggunakan flex 3 atas, 3 bawah. Flex 3, background colornya hitam kebiruan, navy biru, dengan paddingnya 30 pixel, bordernya 1 pixel solid, dengan warna biru agak terang, dan border radiusnya 8 untuk ngebuat bulat ini, border radius ini. Oke, terus kita ke main konten utamanya, margin bottomnya itu 40 pixel di sini. Main konten bagian section sini. Margin bottomnya 40 pixel. Jadi di tiap ada section ini 40 pixel, 40 pixel, 40 pixel kayak gini. 40 pixel, 40 pixel, 40 pixel. Misalnya tiap ada section kita ini, ya misalnya gini. Oke, lanjut lagi ke bagian
bagian main content H2 yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Kelasnya ini, di dalam kelasnya itu misalnya ada H2, nanti semua kelas yang ada H2-nya di dalam kelas main content dan ada H2 nanti bakalan ngikut style ini. Colornya putih, margin bottomnya 40, border bottom 2 pixel, padding bottomnya 10, dan font size-nya 50 pixel nih. Seperti ini menggunakan H2, H2 dan H2 atau header kedua. Terus main content P sama seperti H2 dengan margin bottom, line height settingannya seperti ini. Terus kita lanjut ke main content UL, unordered list kita. Margin bottomnya 20, line height, color, font size, dan font weight. Ini untuk di dalam UL tadi. UL unordered list ini. Di dalam UL tadi, di HTML kita. Di dalam unordered list tuh, nih ada ini. Nah, di dalam sini, stylenya itu ngikutin yang sudah kita buat di CSS kita tadi, yaitu ini. Dan terus kita section lagi dan kita ke kelas sidebar, aside. Nah, aside ini nih gunanya untuk ngebuat di sampingnya, konten di sampingnya. Misalnya kalau kita buat dua. Nah, di sini ada navigasi dan H3. Oh ya, dan sebelum itu kita jelaskan bagian CSS-nya di anime card dan anime grid kita tadi. Oke, setelah itu di cover anime. Cover anime untuk cover anime Dungeon Meshi dan Attack on Titan. Nah, cover anime Dungeon Meshi dan Attack on Titan menggunakan kelas cover IMG atau image, cover image. Nih. Di sini cover anime, kelas cover anime. Untuk ngebuat wrap dua hal itu biar dia row dari kiri ke kanan. Ini display flex, gapnya 20, align item center. Nah, di bagian cover anime di sini ada image-nya. Di sini kita gunain kelas cover IMG, cover image. Di sini ada width, lebarnya, dan max height-nya, tinggi maksimalnya 505. Object fit-nya cover, border radiusnya 8, margin bottomnya 2, sama saja. Nah, dan di sini ada bagian ngehover atau ngebuat animasinya. Dipakai transition dan hover. Kita ngebuat transform dulu misalnya. Di transition titik 2 transform 0,3 is dan opacity-nya 0,3 is juga. Nah, misalnya kita ganti misalnya 0,8 is. Jadi kalau kita ngebuat itu dia 0,8 tuh. Lebih lambat daripada ini. Tapi kita ngudain 0,3 detik. Dan animasinya is kayak gen animasi lambat. Nah, di sini dari transform tadi kita tuh ngubah apa gitu loh. Dari hovernya tadi, ngubah scale-nya. Scale image-nya yang awalnya 1 atau 100% jadi 1,02 atau 100,2% lebih besar daripada sebelumnya. Opacity kayak opacity itu yang awalnya 100 jadi 0,8, lebih pudar gitu. Opacity-nya yang harusnya 100 jadi 80% opacity-nya. Opacity-nya dengan animasi 0,3 detik dengan animasi is. Terus ada button call to action. Button call to action untuk bagian hovernya dengan animasi hover maksudnya. Dan buat lokal apa button call to action tonton sekarang, kita masuk dan bagiannya ke anime tadi. Nah, di sini ada displaynya, display inline block, background colornya biru, colornya putih, paddingnya ini, text decorationnya non. Untuk misalnya kalau ada italic atau apa underline atau garis bawah. Di sini ada animasinya juga, button CTA-nya. Nah, di sini ada transition, background color 0,3 dan transparan 0,2 sama saja. Di sini box shadow untuk ngebuat shadow dari boxnya di sini tuh ada shadownya. Nah, setelah itu ke button CTA, button convection hover. Nah, bagian hover atau bagian kita animasinya.
Yang pertama ngebuat background colornya jadi awalnya agak gelap jadi terang. Transformnya translate Y itu tinggi yaitu, terus negatif 3. Jadi misalnya kalau kita pencet ini dia bakalan ke atas gitu. Tuh, posisinya. Misalnya kalau kita ganti negatif 30, dia nanti bakalan ke bawah 20 pixel seperti itu. Oke, lanjut ke bagian anime grid. Kita ngebuat kartu animenya itu. Nah, display flex gapnya 15%, flex warpnya itu wrap. Jadi dari flex dia tuh ngebungkusnya wrap dengan gapnya itu 15 pixel. Di sini ada anime cardnya di kelas anime card tadi di sini. Anime card. Nah, ini anime grid ngediv nih. Div semuanya di bagian satu baris gitu. Satu baris dari ini anime grid dan satu barisnya lagi anime grid. Jadi di sini satu anime grid, di sini satu anime grid seperti itu. Nah, di dalam anime grid ini ada anime card. Nah, anime card ini untuk salah satu bagian ini. Dari gambar, teks, dan juga genrenya. Nah, yang pertama di bagian anime cardnya. Di anime cardnya ada link untuk masuk ke link internal kita di anime HTML keempat. Image One Piece, alternatifnya cover anime, dan type image. Terus di sini ada H4 dan kita beralih ke CSS-nya tadi. Nah, di sini ada anime card tadi dengan background colornya hitam kebiruan, biru kehitaman maksudnya. Flexnya 1, minimal lebarnya 200, paddingnya 12 pixel, border radius 8 pixel, dan box shadow text align-nya center, transitionnya transform. Itu untuk ngebuat agar teksnya ini di tengah dan animasinya dengan anime card hovernya juga sama seperti sebelumnya, ngebuat animasinya tadi scale-nya 1,03. Nah, terus di sini anime card image-nya. Nah, anime card image-nya ini di sini. Nah, dari gambar tadi kan di dalam kartu animenya, misalnya lebarnya 100% dengan height-nya 160 pixel. Object fit-nya cover untuk ngefit cover dari apa? Dari bagiannya tadi, dari kontainernya gitu lah. Misalnya kontainernya tadi kan anime card. Nah, dan anime card ini ngefit anime cardnya. Ini ada anime card dan di bagian image-nya. Terus ada margin bottomnya 12 pixel. Untuk ke bawah marginnya ke teksnya 12 pixel. Terus anime card H4 sama seperti sebelumnya, ada kelasnya anime card dan di dalamnya ada H4. Ini settingannya. Font weight-nya 500, font size, line height, margin bottomnya sama saja. Oke, kita langsung saja lewat anime card paragraf dan langsung masuk ke ngebuat genrenya atau ngebuat kotak-kotak genrenya ini. Oke, kita displaynya inline block dari kiri ke kanan gitu. Inline block atau kita bisa dari kiri kanan tapi bisa ke bawah juga. Jadi lumayan fleksibel walaupun nggak sefleksibel flex. Dengan paddingnya 4, lebarnya 4 dan tingginya 10, font size-nya 0,75 rem. Font size dari genrenya. Nah, di sini kita ngebuat yaitu dua kelas seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ngebuat dua kelas yaitu genre dan action, isekai, romance, adventure, fantasi. Di sini ada kelas-kelasnya tadi, genre misalnya kelas, genre, spasi, action. Nah, ini udah ngebuat dua kelas gitu. Nah, nanti genrenya apa, actionnya apa itu sudah berbeda. Tapi misalnya kalau kita ngebuat dua kelas ini, kita bisa satuin dua kelas ini. Genre action, misalnya jadi warna apa gitu. Nih, sebentar. Nah, misalnya genre action tadi, genre action warnanya merah. Nah, di sini ada genre, titik action, terus dalam kurung background color warna merah. Nah, jadi warna merah. Warna kuning jadi warna kuning. Nah, ini untuk ngebuat perbedaan antar elemen genrenya tadi. Selanjutnya kita masuk ke sidebar. Sidebar ini masih dalam div-nya
main wrapper tadi, main wrapper, kelasnya main wrapper di bagian sidebar. Nah, di bagian sidebar itu ada flag 1, backgroundnya sama seperti tadi, paddingnya 20, bordernya sama juga, border radiusnya 4 pixel dan tingginya 400 pixel. Nah, ini dia. Menu utama di sini 4 pixel border radiusnya. Terus sidebar H3 sama juga seperti sebelumnya, ada kelas dan juga ada headernya untuk ngebedain misalnya tiap header H3 dalam sidebar itu bakalan berubah. Terus di sini ada sidebar navigasi unordered list stylenya non, misalnya 1.0 kita nggak pakai list stylenya jadi kosong. Terus margin bottomnya 30 dan kita ke sidebar navigasi ULI. Nah, navigasi ULI. Nah, di bagian beranda sini, dalam beranda animate trading animator baru. Nah, bagiannya itu 10 pixel di bagian antar sini ke bawah sini. Nah, terus ke sidebar li bukan bagian antara sini nih, dari bawah sini ke sini nih bedanya 10 li 10 pixel. Terus sidebar navigasi UL li A, di sini A itu di bagian linknya nih, bagian link sini animator baru ini. Nah, dengan settingan ini juga kita memakai hover, animasi hover tuh ke kanan, dia paling maksudnya dari kiri ke kanan tuh. Padding left 20 pixel, jadi dia ke kiri animasinya seperti ini tuh. Misalnya kayak dari bagian kiri ke kanan padding leftnya. Transition background colornya ini padding leftnya 0,3 detik. Terus kita lanjut ke bagian footer. Bagian footer juga sama sebelumnya, nge-wrap tadi kayak ngebungkus. Bagian footernya sama kayak header kita tadi nih, bagian ini kita ngebungkus semua elemen ini dari foto, nama ini dan sosial media. Nah, di footer juga ada bagian paragraf, font weight-nya bold, bagian paragraf yang ini. Terus ada footer container, display flex, justify content, center min. Nih, nah, footer container ini gunanya untuk ngebuat hal-hal yang ada di footer container ini center. Nah, footer container yang di center ini tuh yaitu div-nya ini, div profile container, image dan list dari social link atau media sosial, kita link media sosial. Nah, mana tadi CSS? Nah, di sini container dengan display flex, gapnya 20, align itemnya center. Ini untuk ngebuat profil kontainer kita itu berada di tengah-tengah. Profil kontainer ini yang ini tadi tengah. Setelah itu ke bagian gambarnya. Gambarnya itu dengan kelas profil RB dengan lebar 120 pixel, height 120 pixel, border radius 50% untuk membuat bulat, object fit cover, dan kita pakai animasi juga. Nih, walaupun nggak bisa dipencet. Setelah itu lanjut ke bagian linknya atau media sosial, link media sosial. Di media sosial A kita juga sama dengan colornya beda, text decorationnya non, font weight-nya bolder, marginnya ini, dan transitionnya ini. Nah, di sini kita ngebuat hovernya, animasinya dengan ngebuat beda warna dan ngebuat text decorationnya underline. Nih, tuh jadi ada underline-nya seperti ini. Dan warnanya juga beda. Selanjutnya kita masuk ke page HTML yang kedua. Nih. Nah, bagian HTML yang kedua, yaitu ngebuat video wrapper dan sidebarnya. Nah, pertama kita video wrappernya sama dengan main wrapper tadi, yaitu flex displaynya flex 1, flex directionnya row biar ada di kanan juga, gapnya 20 pixel, paddingnya 0,20, margin bottomnya 15. Oke, coba kita masuk ke contohnya. Oke, kita sudah masuk di contohnya. Nah, kita ngebuat bagian ini.
bagian konten ini dan bagian konten yang di sini. Sangat simple daripada landing page sebelumnya. Di sini ada untuk videonya, main videonya. Flashnya 3, background colornya padding, video border radius. Nah, ini untuk nge-wrap apa? Nah, ini untuk ngebungkus semua yang ada untuk videonya. Dari bagian main video sampai bagian main semuanya di main video ini. Yaitu di sini, nih, bagian sini. Dari sini sampai sini. Dari situ. Nih, dari bagian ini semua nih, main videonya itu. Kita ngudain kelas main video. Selanjutnya kita di video container itu tadi. Karena kita sudah ngebuat main video, kita nggak perlu ngebuat di video container. Kita cuman paling butuh itu video wrappernya ini dengan ini. Oke, selanjutnya kita main video ke sectionnya. Karena ini sangat simple, jadi nggak terlalu banyak elemen, jadi main videonya, maksudnya video kontainernya, kita nggak ngebuat style-style yang ribet karena ini sangat simple. Di main video kedua yaitu color, margin bottomnya juga sama seperti sebelumnya. Kita ngebuat elemen dan di bawahnya tuh ada style-stylenya yang sudah kita buat ini. Nah, karena kita itu ngebuat style CSS-nya satu, jadi di semua sidebar anime sampai anime 6 ini masih sama di sini. Semuanya sama style ya, karena ngebuatnya itu satu style. Dan kita nyambungin linknya juga satu, yaitu di style.css ini. Kalau kita tulis style.css satu bakalan beda lagi. Itu saja mungkin dari tugas saya. Saya Arbianto Tauhil Hakim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.